juga di Banjarnegara. Banjarnegara ini kan merupakan dataran tinggi ya, Mbak Eva. Ini kan bukan daerah yang rawan banjir kan. Seperti ternyata di sini juga ditemukan kasus leptospirosis. Semakin meluas ya Bu. Betul, semakin meluas. Mari kawan kumpul di sini, sejenak kita ngopi. Bukan hanya di daerah yang pesisir pantai yang sering banjir, ternyata di dataran tinggi seperti Banjarnegara, di Kalibening itu kan di tinggi dataran tinggi itu juga betul. sudah ada laporan kasus. Ada laporan kasusnya. Jadi berdasarkan hasil kerjasama pemeriksaan sampel ataupun spesimen dengan kantor kita, Balai Labkesmas Banjarnegara, diperoleh itu data kasusnya di tahun 2024 itu di Banjarnegara sudah ada 80 kasus ya, dengan kematian 10 orang. Kemudian sampai dengan bulan ini ya, terakhir kemarin April 2025 di Banjarnegara sudah ada 16 kasus dengan kematian 6 orang. Nah, ini memang patut diwaspadai ya, Sobat Mas Bara, karena penyebarannya juga sudah sampai di tempat yang dataran tinggi juga, jadi harus waspada. Ya, betul sekali. Untuk diagnosisnya sendiri, apa saja sih pemeriksaan yang bisa untuk dijadikan rujukan untuk kita tuh bisa mengatakan itu leptospirosis untuk penegakan diagnosisnya? Baik, yang perlu diperhatikan pertama adalah mengetahui riwayat dari penyakit itu sendiri. Tadi kan kita sudah tahu gejalanya melalui 2 fase. Nah, kemudian gejala klinis dan diagnosa penunjang. Nah, ini yang mungkin penting ya untuk dibahas juga, karena leptospirosis ini memiliki diagnosa banding dengan penyakit lain, sehingga perlu ada penegakan diagnosis dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, di antaranya adalah pemeriksaan pertama urin atau air seni tadi ya. Untuk pemeriksaan urinnya ini juga memerlukan fase atau waktu yang tepat, karena kita harus tahu dulu riwayat alamiah perjalanan penyakitnya si pasien atau penderita ini, apakah memang betul bakteri leptospiranya itu masih berada di urinnya, masih beredar di urin, atau jangan-jangan dia sudah luruh, keluar ya, dikeluarkan secara ekskresi, atau dia sudah mati karena ada pengobatan. Nah, jadi jangan sampai sia-sia gitu ya Mbak Eva, kita ambil urinnya, kita periksa sampel atau spesimennya, ternyata di situ negatif, padahal sebetulnya si penderita atau calon penderita ini sebenarnya positif begitu. Kemudian pemeriksaan urin juga pemeriksaan darah. Ini sangat penting pemeriksaan darah, tapi ini harus lebih cepat lagi. Karena peredaran di dalam darah itu hanya 1-2 hari, terutama setelah muncul gejala jaundice atau kuning. Jadi untuk darah lebih cepat lagi, harus segera diperiksa darah atau sampel darahnya untuk mengetahui keberadaan dari bakteri Leptospira. Nah, yang paling memungkinkan sebetulnya adalah pemeriksaan serum darah atau serologi. Itu adalah mendeteksi adanya antibodi. Jadi antibodi ini dapat ditemukan di dalam darah itu pada hari ke-5 sampai ke-7 sesudah adanya gejala klinis. Ada juga nih tes serologis untuk mengonfirmasi infeksi Leptospira yang dijadikan sebagai gold standard ya, atau baku emas yang disebut dengan MAT atau Microscopic Agglutination Test. Kalau ini membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, dan itu pemeriksaannya itu 2 kali ya Mbak Eva ya. Jadi pemeriksaan pertama, kemudian ada jeda waktu, ada pemeriksaan kedua untuk memeriksa titernya. Dan memang kelebihannya adalah dengan pemeriksaan MAT ini bisa mengetahui serovarnya. Jadi bakteri Leptospira jenis apa sih sebetulnya yang menginfeksi manusia? Ya, karena kalau kan jenisnya betul, banyak sekali, jenisnya ya. banyak sekali, ada lebih dari 250 serovar, dan sebetulnya secara alami kan ada yang memang tidak bersifat patogen sebetulnya. Jadi ada juga yang sifatnya patogen. Nah, kemudian kita bisa tahu jenis serovarnya apa, sehingga kita bisa melakukan pengendalian secara epidemiologinya itu menjadi lebih tepat seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan lain itu bisa juga menggunakan metode real-time polymerase chain reaction atau yang disebut dengan RT-PCR. Kantor kita bisa melakukan pemeriksaan RT-PCR untuk pemeriksaan molekuler bakteri Leptospira ya. Untuk pemeriksaan rapid testnya itu juga bisa kami lakukan dengan waktu yang lebih cepat. Jadi untuk harganya kami informasikan untuk RDT atau rapid test itu sekitar Rp110.000 kemudian per sampel. Kemudian untuk RT-PCR-nya itu Rp250.000 per sampel. Jadi untuk faktor risiko atau aktivitas yang berhubungan erat dengan penularan leptospirosis itu apa saja sih?
Baik, untuk faktor resikonya itu dari berbagai literatur, kemudian penelitian juga. Pada umumnya itu disebutkan ada 3 macam, yaitu secara personal itu adalah pada si penderita itu sendiri, apakah dia sisi imunitasnya seperti apa, kemudian dia faktor usia, dan tentunya adalah pekerjaan. Karena leptospirosis ini terkenal sebagai penyakit akibat pekerjaan. Jadi kalau zaman sejarah dulu-dulunya itu yang ditemukan oleh Adolf Weil, yang kemudian diidentifikasi jenis bakterinya itu oleh Ryukichi Inada dan Ido dari Jepang, itu disebutkan bahwa justru penyakit leptospirosis itu dulu ditemukan pada pekerja-pekerja seperti petani, kemudian pemotong tebu. Jadi memang sangat berisiko dengan pekerjaan yang terpapar dengan hewan, kemudian yang terpapar dengan air. Kalau mungkin zaman sekarang itu pekerjaan yang berisiko itu seperti petani, kemudian peternak, jagal hewan itu ya, kemudian dokter hewan mungkin ya, betul. Kemudian ada juga seperti peternak ya, seperti itu. Terus petugas kebersihan yang sering membersihkan ini, betul, selokan atau parit, got dan sebagainya. Kemudian juga tentunya petugas kesehatan itu juga penting untuk mengenal resiko terpapar bagi dirinya sendiri. Kemudian dari sisi lainnya adalah lingkungan, Mbak Eva. Nah, ini lingkungan itu yang kita sebutkan tadi sangat dinamis ya. Lingkungan yang terkait dengan apakah bakteri Leptospira itu mudah berkembang biak atau tidak. Jadi lingkungan yang hangat dengan salinitas dengan keasaman yang sesuai dengan bakteri itu sendiri. Kemudian daerah rawan banjir itu juga berisiko tinggi. Kemudian lingkungan-lingkungan yang sanitasinya buruk. Nah, itu seperti di kota-kota besar yang mungkin padat penduduk dan di situ perilaku hidup bersih dan sehatnya masyarakat mungkin masih kurang seperti itu. Leptospirosis ini kan bisa dikatakan penyakit yang berbahaya ya, bisa menimbulkan kematian. Betul sekali. Adakah komplikasi terhadap penyakit lainnya yang mengikuti gejala dari penyakit leptospirosis ini sendiri? Jadi komplikasi ini lebih kepada ketika imunitas itu kurang baik dan ketika dia sudah memasuki fase yang disebut tadi fase kedua ya, fase imun atau leptospirorik. Jadi ketika itu masuk yang disebut dengan gejala sindrom Weil. Nah, itu bisa komplikasi itu ke kegagalan ginjal, kemudian adanya pembesaran organ hati ya, kemudian terjadi pembesaran limpa. Dia bisa juga mengenai selaput otak, disebut dengan meningitis. Jadi sebetulnya sangat berbahaya ya kalau memang dia sudah masuk ke tahap yang fatal, itu yang sangat membahayakan dan perlu diwaspadai. Iya, jadi screening itu sangat penting. Betul jadi, supaya sekali. tidak terlambat penanganannya. Betul sekali. Ya. Kalau kita tahu di awal, jadi penanganannya lebih cepat dan Betul bisa sekali. menghindari kematian. Ya, seperti itu. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian, tadi kan kita sudah singgung sedikit nih untuk pencegahannya dari segi binatang penularnya, kemudian dari penanganan luka untuk tidak tertular leptospirosis. Nah, ini adakah pencegahan lainnya yang lebih bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik. Jadi kalau pencegahan itu kan ada beberapa level ya kalau dalam ilmu kesehatan masyarakat itu. Jadi apakah dia mulai dari promosi seperti itu kemudian sampai ke rehabilitasi. Nah, untuk yang pencegahan ini kalau misalnya sudah terlanjur sakit, meminimalisir jangan sampai terjadi kefatalan. Jadi tentunya adalah pengobatan. Pemeriksaan, kemudian ada pengobatan. Pengobatannya itu sebetulnya sangat ringan, Mbak Eva, kalau untuk leptospirosis kalau benar-benar dia tepat ya. Karena hanya menggunakan antibiotik yang umum gitu. Jadi doksisiklin itu mudah ditemukan, ampicillin, amoxicillin seperti itu. Kemudian kalau yang sudah berat, nah penting sekali untuk mencari pertolongan medis segera untuk penata laksanaan kegagalan organnya itu yang sudah terjadi. Dan kemudian untuk yang pengendalian secara preventifnya itu tadi ada perilaku hidup bersih dan sehat, penataan lingkungan, penataan rumah, terutama agar tidak dijadikan tempat berkembang biak hewan penularnya. Dalam hal ini adalah yang utama tikus ya. Bagaimana supaya rumah itu tetap bersih, aman dan sehat untuk penghuninya ya. Rumah bagaimana sih Bu Anggun yang baik? Tikus itu nggak bisa masuk. Itu rumah yang seperti apa? Rumah waktu itu ada penelitian. Jadi rumah-rumah yang bisa beresiko untuk menjadi tempat berkembang biak ataupun itu sebagai tempat sarang untuk tikus itu tentunya adalah yang tikus itu merasa nyaman sebagai tempat tinggalnya. Nah, kenyamanan ini terdiri dari tempat, posisi ruangnya, posisi space-nya, ataupun juga dari ketersediaan pakannya. Jadi kalau misalnya rumah itu penuh sampah misalnya seperti itu, atau sampahnya berantakan seperti itu, terus ada barang-barang yang buat tikus itu senang gitu, dia tinggal di situ bersarang, seperti misalnya banyak barang-barang yang berantakan atau mungkin di situ ada kertas-kertas seperti itu. Nah, itu tentu akan lebih
mudah dijadikan sebagai tempat untuk tinggal tikus. Seperti Jadi itu. menghindari adanya tumpukan sampah, Ya, kemudian sampah, mungkin kemudian- celah-celah ya Bu Anggun, Betul ya, sekali, celah itu celah-celah supaya tidak rumah. bisa lewat betul. situ tikusnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk peran lintas sektor ini, apakah ada peran yang sudah dilakukan di luar dari kesehatan untuk mengatasi secara bersama pengendalian leptospirosis? Alhamdulillah untuk beberapa daerah yang pernah kita lakukan penelitian dulu ya waktu masih Badan Litbang, dan sekarang itu juga kita lihat kalau dalam survei-survei masyarakat itu peran lintas sektor itu sudah mulai terlihat Mbak Eva. Jadi tidak hanya sektor kesehatan nih yang sekarang berperan penting untuk pengendalian leptospirosis, karena leptospirosis itu melibatkan lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan. Jadi sektor lain yang terlibat itu sudah mulai terlihat perannya seperti dari sektor peternakan. Jadi konsep One Health-nya itu nanti akan terlihat sekali di situ. Kemudian dari pertanian, karena secara tidak langsung pertanian itu akan melakukan pembasmian hama tikus kan. Nah, secara tidak langsung berarti ikut memberantas tikus sebagai penular penyakit leptospirosis khususnya. Kemudian juga peran-peran dari akademisi, peneliti, kemudian pelajar pendidikan ya, sekolah-sekolah seperti itu, dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk di situ pemberdayaan masyarakatnya. Gitu. Ya, berarti sudah terjalin dengan baik ya untuk kerjasama untuk lintas Ya, program lintas betul. sektor untuk kegiatan insya Allah pengendalian. betul, dan itu memang harus selalu diteruskan atau digalakkan. Konsep-konsep One Health itu sebetulnya sudah mulai dikembangkan, tapi memang membutuhkan upaya yang lebih kuat lagi dalam hal pengembangan untuk konsep One Health ini. Untuk selanjutnya kita sampai di mitos dan fakta. Yang pertama Bu Anggun, Ya. selain dari kencing tikus, apakah kotoran tikus itu dapat menularkan penyakit leptospirosis? Baik, ini sebetulnya saya perlu menjamin seperti apa ya Mbak Eva, mungkin bisa sambil menambahkan juga. Jadi kotoran itu secara umumnya memang tidak menjadi media penular untuk bakterinya. Tetapi kita itu tidak bisa memastikan apakah betul kotoran itu dikeluarkan tanpa terkontaminasi dengan air kencing atau urin yang sudah ada bakteri leptospiranya. Jadi tetap kalau saya bilang kotoran itu mungkin mitos, tetapi faktanya tetap kita juga harus waspada terhadap keberadaan kotoran itu, jangan-jangan juga bisa menjadi salah satu faktor penularan seperti itu. Jadi dari kencing tikus yang sudah tercampur kotoran tikus Betul. tadi itu bisa menjadi media penularan untuk penyakit leptospirosis. Leptospirosis, ya. Nah, yang kedua, Ya. mitos atau fakta, leptospirosis adalah penyakit pasca banjir. Oke, ini menarik sekali. Jadi untuk zaman dulu nih, memang terkenalnya adalah daerah-daerah yang pasca banjir itu akan ada terjadi wabah leptospirosis. Tetapi berdasarkan kegiatan penelitian selanjutnya dan updating ilmu selanjutnya, ternyata leptospirosis itu bisa juga terjadi di daerah yang tidak rawan banjir atau tidak berisiko banjir. Contohnya kita tahu sendiri kan di Banjarnegara sudah yang banyak dataran juga. tinggi, kemudian pernah ada itu di daerah Ponorogo yang jelas itu dataran tinggi dan terpencil seperti itu. Ya, jadi selama ada tikus sebagai penularnya itu bisa menjadi daerah dengan kasus leptospirosis. Jadi bukan Iya. hanya yang di dataran rendah saja yang betul. kemungkinan banjir, tapi juga sudah merambat ke Ya. wilayah yang lebih tinggi. Iya. Dengan faktor risiko lingkungan yang terkait. Ya. Kemudian yang ketiga, mitos atau fakta, Ya. leptospirosis itu bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, kalau untuk sembuh dengan sendirinya, biasanya itu kan untuk yang self-limiting disease untuk virus. Tetapi kan ini penyebabnya adalah bakteri. Nah, bakteri itu sebenarnya tetap harus dilakukan pengobatan ya untuk membunuh si bakteri. Tetapi kembali lagi ketika imunitas si penderita atau si calon penderita ini sudah cukup baik, dia bisa melawan sendiri, akhirnya bakteri itu akan luruh atau keluar ya, atau mati dalam sistem organ ginjalnya. Jadi akan keluar. Apalagi tadi disebutkan kalau memang kondisinya fit dia bisa 2 bulan. Tetapi tetap kita tidak tahu kondisi fit itu seperti apa dan apakah kita itu berisiko atau tidak terkait dengan usia misalnya, lanjut usia ataupun anak-anak, ataupun seberapa besar paparan pekerjaan ataupun paparan hewan yang terinfeksi ataupun lingkungan yang terkontaminasi itu terhadap badan kita. Jadi tetap harus waspada ya untuk hal ini. Gitu. Oke Bu Anggun, terima kasih banyak atas sharingnya. Sangat berguna sekali bagi masyarakat, terutama Sobat Mas Bara, agar tetap waspada dalam pencegahan penyakit leptospirosis. Nah, mungkin ada pesan dari Ibu Anggun? Sebelumnya, jadi pembahasan atau diskusi obrolan tentang leptospirosis itu sangat luas dan tidak cukup dengan hanya 1 atau 2 kali diskusi ya seperti itu. Apalagi dulu Kementerian Kesehatan pernah menyampaikan seminar itu bahkan sampai 3 series atau sampai berseri-series khusus untuk membahas leptospirosis. Nah,
di penutup ini sebelum kita tutup beberapa referensi terkait leptospirosis ya. Jadi yang pertama itu kita pernah dulu itu membuat sebuah film di YouTube Balai Labkesmas Banjarnegara, itu sudah ada, nanti mungkin ada linknya. Jadi di situ khusus penyakit-penyakit yang ditularkan oleh tikus, salah satunya adalah leptospirosis. Itu kalau nggak salah diterbitkan itu tahun 2017 bekerjasama dengan Arta Karya. Kemudian yang kedua juga ada di Instagram tentang leptospirosis khusus. Nanti bisa disimak juga, ada postingannya tentang leptospirosis. Kemudian juga ada di beberapa buku ya tentunya, dan ini kebetulan saya juga pernah menulis Manusia dan Lingkungan seperti ini, khusus tentang bahas tentang leptospirosis. Ini terbitan dari Yayasan Miftahul Huda Al-Musri tahun 2021. Kemudian buku Epidemiologi Penyakit Tropis Terabaikan yang diterbitkan oleh PT Mafi Media Literasi Indonesia, khususnya di bab 4 yang saya rangkum dari berbagai referensi. Dan satu lagi mungkin ada buku semi populer, ini yang dibantu edit oleh Ibu Bina Ikawati ya di kantor kita, dan Bapak Ardi Dinata dari Loka Pangandaran, terkait dengan cara mudah dan murah mengendalikan tikus. Nah, itu mungkin bisa sebagai bahan referensi. Dan sepertinya di website kita ya sudah ada betul. juga. Jadi di website itu ada menu info lepto. Betul sekali. Sobat Mas Bara Lepto bisa cari tahu ya tentang lepto di situ. Nanti bisa dibuka website kami. Ya, alamatnya di bawah ini. Oke, silahkan info lepto ya Mbak Eva ya. Sebelum ditutup nih Mbak Eva, Iya. boleh saya sampaikan pantun ya? Boleh Kalau sekali, tempat kita Bu, itu ada pantun ya kan. Iya. Nah, Ngopi Mas Banjarnegara, mantap cetar membahana. Cakep. Hostnya Mbak Eva manis, siapa gerangan yang punya? Awas tikus dan bakteri spiral merajalela, ada leptospirosis, harus tetap waspada. Cakep. Terima kasih banyak Bu Anggun. Sama-sama. Demikian obrolan kita di episode podcast kali ini. Semoga semakin menambah pengetahuan kita semua terkait masalah kesehatan yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi selalu waspada agar terhindar dari segala macam penyakit. Penyakit dapat mengancam siapa saja dan di mana saja. Pencegahan menjadi salah satu perlindungan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Ngopi Mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas. Ngopi Mas, ngobrol pengetahuan dan informasi seputar Labkesmas.